Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Imaduddin ketemu dengan Mas Doni, aktor, pemain film, iklan, web series ya, Iya. web series. Masya Tapi Allah. saya masih berproses sih. Masih berproses. Masih kentang. Semuanya butuh proses. Diawali dari nol, baru angka 1, 2 dan berikutnya. Yang penting Bismillah dan yakin. Bismillah dan yakin. Karena apa? Sebagian ya orang itu gagal karena nggak mempunyai keyakinan kalau dirinya sendiri bisa sukses, Mas. Iya. Gitu. Kesuksesan datangnya dari Allah, kita wajib untuk berikhtiar dan berusaha. Oke, kali ini saya akan membahas kenapa sih seorang Mas Doni ya keren, ganteng ya saat ini jadi aktor, main film, FTV, web series, kok nggak nikah-nikah, Mas? Yang pertama sih, saya sebenarnya sih udah berusaha, Mas. Ya Pak Ustadz ya, udah Iya. berusaha banget. Cuman saya emang sih pengennya itu bisa menikah dengan perempuan yang masih belum pernah berhubungan itulah sebelum nikah. Masya Allah. Dan zaman yang sekarang- perawan. Iya, zaman sekarang itu saya susah banget loh. Karena saya kan dari didikan orang dari ini ya, dari keluarga yang agamis. Jadi saya emang dituntut untuk mengikuti ini, mengikuti apa namanya? Sesuai dengan syariat Ya, Islam. Islamnya seperti itu. Jadi Karena- alasannya itu ya. Iya. Karena selama ini saya cari-cari, ada yang ngaku, ada yang nggak ngaku. Tapi intinya saya belum menemuin lah. Iya. Bagaimana caranya Anda bisa tahu kalau dia itu masih perawan atau tidak selain daripada ditanya? Tes drive. Kalau saya baca artikel sih, itu sih semua katanya mitos. Yang katanya Iya. apa tubuhnya ini itu sih nggak benar. Oke. Yang jelas pasti kita mesti tanya sih. Ya. Nah, meskipun kadang ada orang yang mengatakan itu nggak sopan, cuman karena saya pengen yang perawan, saya mau nggak mau kalau mau tahu jawaban gimana? Kalau nggak nanya, Iya, betul. harus tanya. Nah, dalam saya bertanya itu ada beberapa wanita yang emang dia ngakuin, cuman ada yang dia nggak mau jawab, tapi dia dengan alasannya bertele-tele. Oke. Tapi dengan respon itu, saya sudah bisa menilai bahwa dia apakah dia masih perawan atau enggak. Dan itu pun langsung diputusin saat itu juga. Enggak sih, saya sih emang nggak pacaran. Jadi saya tuh pengennya Oke. itu. Dulu saya pernah pacaran ya, saya pernah Iya. pacaran. Cuman semakin kesini saya semakin sadar, kenapa sih kok kita nggak langsung aja misalkan cocok, langsung nikah aja, ya istilah bahasanya, Taruh. ya gitu. Betul. Nah, karena kan saya juga untuk menghindari sesuatu yang itulah ya. Iya dosa lah, dosa. Tapi Masya zaman sekarang emang susah sih. Oke, kita membahas tentang perawan ini. Jadi buat semua sahabat-sahabat, itu tadi jarang ada sosok ya, seorang Mas Doni. Mudah-mudahan ini banyak yang nonton nih nanti, ya banyak yang nonton. Terus para laki-laki yang saat ini masih berstatus garangan, Mas. Buat garangan-garangan coba insaf, ya. Karena apa? Ketika kita ya melukai atau menikmati daripada pasangan kita sebelum kita menikah, itu nanti yang rugi adalah perempuannya. Iya. Kalau menemukan sosok seperti Mas Doni gimana coba? Nah, ada nggak Mas cewek yang bilang, loh kamu kok maunya yang perawan? Kamu sendiri masih perjaka apa enggak? Gitu. Banyak banget. Banyak yang nanya. Karena mereka itu ya, misalkan dia lihat dari muka saya gini, dari saya perawan gini, mereka nggak percaya. kalau- Apalagi pekerjaannya, Iya. wih artis toh. Cuman ya saya ngomong apa adanya aja. Saya untuk berhubungan seperti itu, saya emang nggak mau. Karena saya ya bisa dibilang sih kolot ya. Cuman sih nggak kolot juga, karena kan sesuai dengan Syariat ajaran agama Islam. ya. Betul. Berarti selama ini pacaran ya biasa-biasa aja. Ya paling ya misalkan ini, tapi itu dulu sih udah lama banget. Oke. Saya tuh terakhir pacaran tahun 2012 kayaknya. 2015. Nah. Habis itu nggak pernah pacaran lagi? Enggak ya gitu, kalau ketemu cewek misalkan saya suka, saya deketin, perkenalan. Iya. Tapi kalau emang sesuai yang saya harapkan, apa namanya? Kalau saya nggak nemu ya apa boleh buat. Iya, jadi tetap silaturahmi, Iya. tapi dikurangi porsinya. Masya Allah. Jadi itu ya buat semua sahabat-sahabat. Ternyata alasannya belum ada atau belum menemukan gadis yang masih perawan. Susah nggak sih Mas nyari yang perawan Mas saat ini Mas? Berapa cewek yang udah ditanyain sama jenengan? Beberapa ada yang masih, Ya. cuman ya saya nggak suka. Oh, Gimana ya? Ini kan soalnya kita kan masalah ini kan masalah Pernikahan. itu kan kita sesuatu yang sangat Sakral. penting kan itu kan ibadah seumur Betul. hidup sampai akhir hayat. betul. Jadi kita kalau bisa itu jangan sampai pilih wanita. Oke. Karena itu akan bisa menjadikan sebuah apa ya istilahnya inilah madrasah bagi anak kita. Iya. Kita mesti cari wanita yang benar-benar sesuai dengan agama lah, ilmunya segala macam. Iya. Berarti saat ini ketika jenengan main film, ya, mohon maaf FTV,
itu kan pasti banyak cewek-cewek yang cantik di situ. Iya. Perasaan ingin memiliki ada pasti ya, pasti ada. Sebagai laki normal. Oke, sampai usia yang saat ini, sekarang usianya berapa jenengan? Saya 32. 32 tahun, belum pernah melakukan tatot. Ya kalau misalkan sebenarnya orang pacaran sih, ya saya sih nggak munafik ya, misalkan kayak pegangan tangan, pelukan, udah. Tapi kalau dalam yang seperti itu menjurus ya, artinya berhubungan seks total ya, itu saya nggak pernah emang. Oke. Padahal Mas ya, saya ini sebenarnya punya banyak banget kesempatan buat itu. Buat itu, apalagi ya siapa sih yang nggak mau? Cuman kadang saya juga pernah dapet cewek, dia sama saya malah ilfil karena saya nggak mau seperti itu. Nggak mau seperti itu. Saya di blok semua, WA, IG di blok semua. Ternyata ada juga cewek yang karena si cowok tidak mau melakukan hal itu, ceweknya menghindar, bahkan diblokir. Karena dia punya alasan, kalau misalkan kita nggak gitu ya ngapain pacaran, gitu. Astagfirullahaladzim. Ini fakta ya. Saya pernah bertemu dengan seorang itu kan, dia ngomong gitu, kalau misalkan kita pacaran, kalau kita nggak fix sex ya ngapain pacaran, gitu. Makanya saya, ya udah. Itulah kenapa dalam Islam ya, kenapa dalam Islam itu sudah diatur. Yang pertama, ketika melakukan hubungan seks, nanti yang rugi itu adalah perempuannya. Ya, yang rugi perempuannya. Iya kalau sampai dinikahin. Kalaupun tidak dinikahin, maka dosa itu akan dibawa sampai nanti. Ya, dia menikah dengan orang lain, dia akan tetap mendapatkan dosa tersebut. Apalagi sampai hamil di luar nikah. Ya, itu mah bahaya itu. Kan bahaya. Yang rugi kan ceweknya bukan cowok. Betul. Berarti di mana-mana yang dirugikan adalah cowok. Ya kami memang laki-laki sama ya. Kami laki-laki, kami normal. Tapi semakin kesini, saya sangat bersyukur ya kepada Allah dipertemukan sosok seorang Mas Doni yang ternyata masih memegang ya, atau masih konsisten atau komit dengan sesuatu yang baik dalam ajaran Islam. Iya, Mas. Jarang. Karena kan saya juga saya kan juga mikir panjang. Ya. Kalau saya mau seperti itu, yang pertama saya ingin adalah orang tua. Oke. Orang tua saya kan memberikan ilmu agama segala macam. Ya. Yang kedua itu adalah dosa sih. Dosa, takut dosa. Karena kan setahu saya tuh kalau kita berhubungan seks sebelum nikah, itu dosanya 40 tahun kita ibadah nggak terima. Itu betul nggak Ustaz? Betul. 40 tahun kita ibadah nggak terima. Nah, terus bagi teman-teman yang sudah melakukan itu, apakah nggak harus ibadah? Justru harus lebih ibadah. Ditingkatkan lagi ibadahnya. Ayo segera kita sudahi hal-hal seperti itu. Terus kalau misalnya Mas, kalau kita ngomong nih, kita kan laki-laki nih, normal juga, pasti kan ada rasa pengen. Ketika dulu masih pacaran ini, mohon maaf, dulu pacaran megang tangan, megang pipi, peluk, keinginan itu pasti ada kan? Pasti ada. Tapi cara menahan atau mengatasinya seperti apa Mas? Ya tadi itu kembali lagi sih, kita harus ingat sih sama orang tua, terus tentang hukum-hukumnya gimana nanti kalau kita udah seperti itu. Yang ketiga juga, saya sih orangnya saya itu menganggap bahwa orang nikah itu adalah sesuatu yang sakral. Karena ibadah itu kita lakukan seumur hidup sampai meninggal. Jadinya kita harus menjaga keutuhan itu dan kita lakukan setelah nikah. Ya, apalagi kalau misalnya itu dilakukan pas malam pertama, Masya Allah. Apa itu? Bedah duren. Bedah duren guys, bedah duren. Kita akan terus ngobrol nih tentang Mas Doni nih, perjalanannya. Mas Doni asal dari mana Mas? Saya asalnya Jawa Timur. Asal Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Surabaya. Padahal di Surabaya itu adalah tempat di mana kikuk sangat luar biasa di sana cobaannya. Dulunya sih, sekarang udah nggak ada sih. Sekarang udah nggak ada. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Anda masih bisa menjaga keperjakaan jenengan. Tapi masih berjaga kan Mas? Masih guys. Bayangkan 32 tahun masih perjaka, seorang aktor ya, rajin beribadah. Ayo bagi jomblo-jomblo nih yang Anda masih merasa bahwasannya masih virgin atau masih perawan, monggo di DM ya, segera ta'arufan. Kan gitu Mas ya, segera ta'aruf. Oke, menikah sekali seumur hidup, harapan semua orang seperti itu. Yang kedua, apakah boleh seorang laki-laki membatalkan pernikahannya hanya gara-gara si perempuannya nggak perawan? Nah, dalam satu kisah diceritakan, ketika pernikahan tersebut ada akad Mas. Jadi ada akad, misalnya jenengan kenal sama perempuan, ada pertanyaan kepada perempuan, apakah kamu masih perawan? Beliau jawab, iya aku masih perawan. Oke, kalau misalnya kamu masih perawan, aku akan menikahimu. Setelah ijab kabul,
malam pertama dilakukan ternyata si perempuan itu nggak perawan, maka Anda mempunyai hak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Oh, boleh ya? Boleh, asal ada akad di depan. Jadi ada perjanjian. Bagi teman-teman yang saat ini sudah nggak perawan, ngomong aja. Daripada nanti ketemu orang-orang seperti Mas Doni yang beriman, tiba-tiba malam pertama, besoknya bubaran. Cuman gara-gara apa? Ya itu tadi. Karena boleh dalam Islam ketika kita membatalkan sebuah pernikahan karena sesuatu yang sudah diperjanjikan di awal. Tapi saya juga pernah dengar sih Ustaz, ada beberapa ulama itu yang mengatakan bahwa kalau kita tanya seperti itu ke perempuan, itu sesuatu yang nggak sopan katanya. Dan dia, perempuan itu berhak untuk apakah dia bisa bilang iya atau dia, itu terserah dia. Ya, memang itu nggak sopan. Tapi ketika niat kita memang benar-benar untuk menikahi dia, dan itu adalah salah satu syarat bagi si perempuan itu tadi untuk melanjutkan ke jenjang yang serius, itu diperbolehkan. Oh, boleh ya? Boleh. Itu awas tuh, hati-hati buat teman-teman. Ya, jangan sampai nanti teman-teman bilang, "Oh, aku masih perawan," ternyata malam pertamanya apa, Mas? Nah, lanjut yang berikutnya. Ini tadi sudah dibahas bagaimana caranya membedakan perawan atau tidak. Yang pertama ditanyakan kepada si perempuan. Yang kedua, benar nggak sih Mas? Itu kan ini banyak nih. Kemarin saya dapat satu kisah yang dimana ini kisah nyata. Teman saya seorang perawat menikah karena dia saking takutnya kepada si suami, dia itu sampai mengambil darahnya sendiri, ya, mengambil darahnya sendiri. Habis itu masukkan ke dalam kemaluannya ketika melakukan hubungan seks tadi biar kelihatan ada darahnya. Astagfirullah, segitunya ya? Dan itu nyata. Ya itu tadi mungkin itu adalah cara si perempuan tersebut untuk apa? Untuk mempertahankan rumah tangganya. Jadi saking takutnya nih, makanya buat teman-teman jangan sampai Anda melakukan hubungan sebelum Anda menikah. Nah, sekarang harapannya Mas Doni nih di masa yang sangat luar biasa milenial lah, dengan kecanggihan teknologi, orang gampang mengupload segala sesuatu, melihat gambar-gambar yang dewasa. Ini pesan untuk teman-teman nih, khususnya sahabat-sahabat milenial. Apa ini Mas? Untuk cewek deh, untuk cewek-cewek. Yang cewek ya, kamu adalah seseorang yang istimewa di mata Allah. Kamu diberikan mahkota itu hanya untuk suami kamu. Kalau kamu sebagai seorang wanita yang kuat, berprinsip dan taat dan takwa, jagalah itu hanya untuk suami kamu. Oke, tuh dengerin baik-baik tuh buat semua sahabat-sahabat. Tapi emang sih nggak semua cowok itu nggak terima, ada yang bisa nerima. Iya. Cuma kalau saya sendiri, saya nggak bisa. Nah, ini namanya berprinsip. Iya. Ya, mudah-mudahan prinsip ini bisa menular kepada sahabat-sahabat semuanya. Terus misal ada pertanyaan. Terus kalau misalnya saya menikah harus nyari yang perawan, ternyata nggak nemu yang perawan-perawan. Nah, nanti sampean itu sampai kapan? Nah itu dia. Kalau saya sih gini sih Mas, saya sih misalkan, tapi sih saya nggak minta. Ya. Kalau saya bisa nikah dengan perempuan yang udah nggak perawan, ya mungkin janda. Itu kan jelas udah nggak perawan. Janda. Cuman jandanya yang bisa support saya. Kan sudah ada contohnya kan Nabi Muhammad. Iya. Menikah dengan Khadijah. Iya. Kan disupport tuh dengan segala macam materi. Ya, intinya saling mengisi lah. Saling mengisi. Gitu kan, plus minus. Plus minus. Jadi beliau lebih memilih janda, apalagi yang sudah punya anak. Karena apa? Janda yang sudah mempunyai anak, ketika kita bertanggung jawab akan istri kita, si janda tersebut dan anaknya, maka pahalanya akan berlipat ganda. Gitu. Tapi ya kalau bisa, kalau Mas sendiri milih janda yang sudah punya anak apa belum Mas? Kalau saya sih lebih milih janda kembang. Janda kembang. Mungkin janda kembang yang malam pertamanya ketahuan itu tadi. Ya itu berarti masih kembang Mas ya? Oh enggak juga. Yang jelas intinya kalau misalkan saya disuruh pilih janda, ya janda yang bisa support saya sih. Oke. Janda yang bisa mensupport dalam segala hal ya, dalam agamanya, dalam apa namanya kehidupan kita. Materi juga. Materi juga. Nggak materi berarti Mas ya? Ya kan gimana ya, kan kita nikahi seseorang kan ada plus minusnya. Oh plus minus. Saya perjaka, Anda janda. Tapi kayak saya kan juga punya temen tuh. Ya. Dia juga belum pernah nikah, tapi dapat janda. Cuma ini si janda ini dia support banget sama si teman saya ini. Oke. Nah teman saya ini juga maksudnya dia belum mapan. Ya. Jadinya ada take and give gitu. Take and give, untung dan rugi. Ya, untung dan rugi. Nah, terus kalau misalnya kriteria, kita ngomongin kriteria nih. Kalau misalnya tadi yang pasti kan perawan yang pertama, terus yang kedua janda. Kriteria janda yang diinginkan seorang Mas Doni itu yang seperti apa?
Cantik kah, berkerudung atau seperti apa? Yang jelas dia udah, Mapan. nah itu sih plus sih. Plus. Yang pertama dia udah ngerti agama, dia Oke. udah dibilangnya berhijrah lah ya. Dia tahu agama, tahu apa dia, fungsi dia semestinya apa sebagai wanita di dunia itu. Ya. Yang kedua ya mungkin ya kalau dia udah mapan ya malah bagus. Bonus. Bonus ya. Bonus. Ya, dapat pahalanya, dapat bonusnya, bahagia dunia dan akhirat. Masya Allah. Terus dari orang tua sendiri mas, orang tua sendiri ada yang ini nggak selalu menanyakan kepada Oh, Mas Doni? setiap saat sih, karena kan saya udah kepala 3. Oke. Dan kakak saya kan juga nikahnya usia 26. Kakaknya cewek cowok? Kalau saya cowok cewek, Oke. dan mereka nikah juga usia 25-26. Iya. Nah saya sendiri yang masih kepala 3 ini belum ketemu-temu. Belum ketemu jodohnya. Cuma kan nasib orang kan beda-beda, ada yang Iya. cepet, ada yang ya begitulah seperti Ya, saya ini. namanya jodoh itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan dan harus kita upayakan. Kalau kita ingin mendapatkan jodoh segera ya kita harus berupaya. Tapi dalam upaya tersebut ya itu tadi kita harus punya prinsip. Benar, saya setuju dengan Mas. Tapi buat semua sahabat-sahabatku, ingat bagi cewek-cewek nih yang mungkin sudah kehilangan masa yang tadi disebutkan, jangan bersedih. Iya. Ya, jangan bersedih. Apa? Segera bertobat. Siapa tahu mendapatkan pasangan yang beriman, yang bisa menerima jenengan apa adanya, lalu itu tadi bahagia dunia dan akhirat. Yang paling penting tuh kita mesti jujur sama pasangan kita sih. Betul. Apalagi masalah yang tadi sensitif itu ya. Jujur sih, soalnya kalau misalkan ini kan sesuatu yang sangat sakral. Jadi kalau misalkan dia berbohong, nanti Iya. takutnya waktu setelah nikah pasti kecewa dong si laki-lakinya. Iya, betul. Jangan sampai kecewa. Dan pastinya juga kita berdoa agar Mas Doni ini segera dapat pasangan Amin. seperti yang diinginkan. Amin, amin, amin. Yo, yang ini daftar di sini daftar. Karena mungkin gini Ustaz ya, saya kan mungkin ya ini kan saya berpikir ya, Ya, kalau lelaki yang masih belum pernah berhubungan seksual masih berjaga, kemudian dapat seorang wanita yang udah nggak disegel, ya. itu akan. Segel guys. Karena saya pernah dengar nih dari teman-teman sih cerita, oke lah awalnya dia ikhlas ya terima, tapi setelah dia pernikahan setahun 2 tahun, itu ada rasa kecewa masih ada loh, masih ada. Apalagi kalau dia lagi ada masalah sama istrinya itu pasti dia langsung wah gitu makanya itu mungkin rasanya kayak ini kali ya, kayak cewek yang dipoligami kali ya, jadi agak susah menerima. Awalnya sih oke lah, Oke, karena cinta. tapi lama-lama cemburu ya, mungkin ya nggak jauh beda atau gimana ya, Ya. perasaannya. Jadi kadang kita itu kalau marah mengingat segala kesalahan pada pasangan kita. Nah, itu dia. Lebih seperti itu ya. Jadi kadang kan gini, khususnya cewek-cewek nih, bukan hanya cowok yang sensitif, cewek juga sangat sensitif. Apabila sudah menikah, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Contoh, banyak nih garangan-garangan yang menggunakan kemewahan untuk mendapatkan seorang perempuan. Ternyata setelah menikah, semua itu adalah pinjaman. Nah, ini juga, itu tadi pentingnya jujur dengan pasangan kita sebelum kita menikah. Gitu ya Mas berarti ya? Iya. Nah, sekarang kesibukannya Mas, kesibukannya saat ini kan masa-masa pandemi nih, masa pandemi. Jangankan cari jodoh Mas, cari rezeki aja susah kan gitu ya. Iya. Apa nih tipsnya buat teman-teman dari Mas Doni, khususnya yang bekerja di bidang kesenian ya? Apa nih hikmah yang bisa diambil dari Mas Doni? Yang jelas karena kita lagi gini ya, kita mungkin bisa lebih mendekatkan kepada yang di atas, kita petunjuk, ya kan? Ya. Kita nggak boleh menyerah sih. Kita yakin pasti kita akan bisa menyelesaikan masalah atas dasar dengan pertolongan Allah SWT. Betul. Allah tidak akan pernah memberikan masalah, cobaan, ujian kepada hambanya melampaui daripada batas kemampuan. Berarti Anda mampu ketika Anda saat ini menghadapi ujian itu. Dan ingat, yang memberikan ujian Allah, maka yang mempunyai jawaban adalah Allah. Ketika ingin mencari jawaban atau solusi dalam setiap masalah, sujud. Iya. Mintanya sama Allah, jangan mengharap orang lain. Tapi saya mau nanya Ustadz, saya salah nggak sih misalkan saya harus menikah sama yang perawan itu? Saya salah nggak sih seperti itu? Nggak salah. Nggak salah ya? Nggak salah. Karena dalam Islam sendiri kan memang itu adalah sesuatu yang dimana ketika kita menikah, kita itu mempunyai kesempatan untuk memilih. Laki-laki itu berhak memilih pasangan hidupnya, apalagi untuk di jalan Allah beribadah. Jangan sampai nanti yang seperti sampean sebutkan, mau menerima kekurangannya setelah menikah malah tukaran. Nah, itu dia. Sebenarnya saya nggak salah ya, saya benar Nggak ya. salah, nggak ada yang salah. Nggak, takutnya kan orang-orang kan, wah apa sih, zaman sekarang kan susah cari perawan, udahlah gitu-gitu aja lah, nikah aja lah. Ya, memang saat ini kan dengan masa atau zaman yang sangat luar biasa ini,
kita banyak orang yang sudah meninggalkan hal-hal itu kan hal-hal yang baik, yang dimana Iya. orang Jawa khususnya kan nggak boleh Iya. begini sebelum menikah, nggak boleh begitu, dan kita masih junjung itu baik mas. Alangkah baiknya nanti itu bisa diterapkan kepada anak cucu kita. Nah itu dia, itu yang paling penting sih. Makanya saya tuh Ya. pengen cari ibu yang benar-benar bisa menjadikan contoh untuk Ya. anak saya nanti. Betul. Makanya Yang saya bisa cari membimbing. yang bibitnya yang bagus lah dalam segi agama. Kalau orang Jawa bilang apa? Bibit, bobot, bebet. Nah, bibit, bobot, bebet. Udah. Baik akhlaknya, baik keimanannya, baik juga hartanya, agar kita mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Kenapa sih kita harus kaya? Karena ketika kaya kita bisa membagikan serta menolong orang-orang yang susah. Betul, Jadi nggak betul. ada yang salah mas. Nggak ada salah ya? Nggak ada yang salah. Jadi saya harus bersabar aja kali ya? Bersabar aja nggak apa-apa. Ya itu konsekuensinya. Ketika Nah. Anda memang dalam diri Anda sudah menerapkan, saya nggak akan nikah sebelum dapat yang perawan. Konsekuensinya adalah ketika mencari tersebut pasti butuh waktu yang agak lama. Iya. Seleksinya agak panjang mas. Ibarat Anda mau kuliah mungkin di tempat fakultas yang terpilih lah gitu. Oh. Itu nggak apa-apa, kita mempunyai hak kok seutuhnya Iya. untuk menentukan hidup kita di jalan Allah pasti. Karena saya sekarang juga nemuin sih beberapa wanita itu, kita lihatnya dia tuh seperti anak polos. Iya. Ternyata udah enggak. Udah enggak. Bahkan mohon maaf ya, memakai hijab. Ya, Tapi udah enggak juga. udah enggak juga. Nah, kalau misal nih mas, ada perempuan yang soleha ya, tapi dia nggak perawan, tapi dia ingin berumah tangga sama Mas Doni, kira-kira seperti apa mas? Apakah ada apa namanya itu? Apa ya namanya ya? Remisi atau revisi atau masih bisa dinego nih? Misal nih, sampai nunggu sampai umur 40 tahun ternyata nggak dapat. Aduh, jangan sampai lah Ustaz. Nah, misal ini kan misal ya, Iya. nunggu sampai 40 tahun ternyata nggak dapat yang perawan nih. Habis itu ada seorang perempuan yang dulunya mohon maaf, mungkin PSK, mungkin pekerja yang tidak baik, ternyata dia sudah berhijrah kembali ke jalan Allah. Kira-kira ketika ada perempuan seperti itu, apakah Anda akan membatalkan atau Anda ya udahlah nggak apa-apa lah? Gitu. Kalau saya sih ya, saya sih lebih cenderung ke syarat saya sih. Oh itu ya, Itu tetap kalau udah gitu. nggak bisa. Udah nggak bisa diutak-atik. Iya. Tetap aja saya cari yang masih belum pernah berhubungan seks sebelum nikah. Betul. Kalau enggak ya sekalian yang janda. Iya, itu dia benar. Nah, tapi ya itu tadi ada juga syaratnya bagi janda yang mau mendampingi Mas Doni. Betul ya Mas ya? Agak ribet ya. Agak Tapi ribet ya. Ini kan kita kan soalnya kan menikah itu ibadah sepanjang masa, seumur hidup. Betul. Jadi kita mesti jangan sampai salah pilih orang. Iya. Karena ada tuh kan orang nikah setahun cerai. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, Makanya. bahkan 15 tahun berpisah. Mendingan nikahnya nggak lambat, Iya. tapi bisa sampai seumur hidup, akhir hayat. Menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin, amin, amin. Jadi ini pembahasannya cukup luar biasa, saya sampai keringetan sahabat-sahabat. Intinya ketika kita ingin memutuskan segala sesuatu dipikirkan, orang yang cerdas di hadapan Allah adalah orang yang sudah memikirkan untung dan rugi sebelum melangkah atau mengambil keputusan. Nah, Anda mau jadi orang yang rugi atau mau jadi orang yang untung? Silahkan tentukan pilihan jenengan. Oke, seru banget buat semua sahabat-sahabat obrolan kita hari ini dengan Mas Doni, seorang aktor luar biasa, mudah-mudahan menjadi artis yang terkenal. Amin. Tetap nanti rendah hati, nggak sombong, dan tentunya harus tetap ingat sama saya lah. Oh, pasti, Iya. Ustaz. Intinya itu. Mungkin Ya. ada sebelum ditutup Mas. Kalau saya sih, saya beberapa kali pengalaman ketemu cewek. Itu tuh kita bisa tahu sih. Ini buat para lelaki ya. Iya. Kalau misalkan mau pengen ngetes dia masih segel atau belum, Ya. ya langsung sih ya emang harus tanya. Dan yang kedua itu adalah kita lihat respon dia. Ya. Kalau misalnya responnya itu misalkan kamu masih perawan nggak, misalkan gini ya, ini secara bahasa kasar, kamu masih perawan nggak? Kalau dia langsung masih lah, nah itu berarti emang dia masih. Oke. Dia itu langsung tuh loh, misalkan Betul. kayak gini aja. Refleks. Kamu udah makan belum? Udah? Belum? Nah, langsung kan? Tapi kalau Refleksnya. kayak gini, kamu selama ini masih menjaga ini nggak? Mahkota kamu nggak? Lama dia. Lama dijawabnya lama. Ada kali 5 detik. Itu udah berarti respon dia mengatakan Tidak. Atau dia itu biasanya dengan pembelaan. Ya. Itu kan aib masa lalu. Kenapa sih kok mesti dibahas? Nah, Itu jelas pasti dia udah nggak perawan. Oke. Cuman dia punya gengsi Iya. untuk tidak mengatakan tidak. Makanya dia betul. ada different perkataan atau pendapat tentang
masa lalu adalah masa lalu. Ya, mencari pembenaran. Nah, itu dia intinya. Nah, jangan pernah mencari pembenaran dengan sesuatu yang salah. Itu. Cuman kita sebagai laki-laki yang kita pakai logika, artinya dia udah nggak perawan. Oke. Cuman kita jangan ngomong nggak perawan ya, nggak usah. Yang penting kita udah tahu dari sini kita sendiri aja. Oke. Agar tidak menyinggung dia. Betul. Takutnya kan dia nanti tersinggung, kan kita malah dosa, iya marah. Betul. Gitu sih Putus intinya. tali silaturahmi. Jadi itu aja sih. Emang harus tanya langsung sih, nggak bisa enggak. Ya. Tanya langsung dan harus jujur kepada pasangan. Cuman kalau nanyanya harus sopan. Betul. Dan jangan langsung kayak Menghakimi. Iya, jangan. Betul. Atau enggak kita gini aja sih, kita ngomong kalau saya sebagai laki-laki, kalau saya pengen nikah, saya harus menikahi dengan perempuan yang masih perawat. Kalau dia responnya gitu tadi tuh, baik lagi. Udah berarti artinya dia udah enggak. Oke. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Luar biasa obrolan kita hari ini, semoga bermanfaat. Ini adalah prinsip hidup yang sangat baik dan semoga istiqomah ya Mas, semoga istiqomah. Amin, amin, Allah. Itu emang soalnya berat banget. Soalnya kan saya kan udah kepala 3 nih. Berat. Itu nafsu birahi itu sebenarnya, tapi ya Ditahan-tahan gitu kan, tahan-tahan. Makanya kadang-kadang saya juga- kemut juga ya Mas ya. wah parah. Ya makanya kadang saya juga berpuasa sih, kan katanya kan itu untuk Menahan. mengendalikan nafsu. Hawa nafsu. Betul. Dengan puasa itu menahan hawa nafsu. Bukan saya ini ya, bukan saya ria, cuman ya itu kan saya lakukan karena sesuai dengan perintah agama. Iya, dan itu adalah satu ibadah juga. Menahan hawa nafsu itu ibadah. Bahkan ibadah yang paling berat itu adalah menahan hawa nafsu kita sendiri. Mengalahkan hawa nafsu itu paling iya. berat. Dan pahalanya luar biasa. Oke, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Mas Doni di part 2. Buat teman-teman yang penasaran dan mau menanyakan apapun itu kepada Mas Doni, silakan di kolom komentar. Nanti kita akan tanyakan langsung kepada beliau. Oke, buat semuanya, semoga bermanfaat. Kita semua bukan manusia yang sempurna ya Mas. Kesempurnaan hanya milik Allah, tapi kita semua berusaha untuk mendapatkan kesempurnaan ketika melakukan ibadah. Salah satunya memilih pasangan dalam hidup Ya, yang dilakukan oleh Mas Doni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.